Om, Yap, saya mau langsung nih. monggo. Karena saya ngikutin beritanya, terus saya juga agak kecewa gitu. Karena saya kenal Om Indro, saya tahu ceritanya Om Indro. Ini buat banyak orang yang nggak tahu ya. Saya buka nggak apa-apa Om ya? Bukan. Buka, oke. Banyak orang yang nggak tahu. Om Indro itu tidak selamanya hidupnya enak loh. Nggak selamanya Anda pikir bahwa beliau ini punya duit, punya uang buat mencukupi kehidupannya. Itu nggak selamanya. Bahkan setelah film-filmnya keluar, diputar di TV hampir tiap hari, dia ini nggak dapat duit loh, sama sekali. Aku tahulah betapa heterogennya bangsa ini, betapa di masa yang demokrasi ini seolah-olah semua orang bisa ngomong seenaknya kayak gitu. Aku sih, ya artinya pertama dengar kampret ya. Ya. Kayak misalnya, mohon maaf nih, aku sama sekali nggak marah, jadi nggak ya. Santai lah aku menanggapi semua. Kalau toh ada yang memaki aku segala macam, ya gimana sih, aku semakin sadar bahwa ya nggak apa-apa, lo nggak ngerti kan, lo nggak ngerti apa-apa kan, ya udah lo boleh. Masa ada netizen yang memaki karena Ada. Oh ya? Udah kaya kayak gini, ada orang nutup rezeki apa segala. Ada. Lo lihat deh Instagram gue. Ada. Ini gimana logikanya gitu? Ini Nah, kan hak kekayaan intelektual. Nah, mereka nggak ngomong itu, tapi mereka secara moral negor orang di apa? Panggil dong gini tegol. Ya, masa gue mesti panggil juga, kenal aja kagak gue. Ya. Gue perjuangan gue berat, Pak. 2004 itu sudah menjadi hak anak-anak. Sebelumnya tuh masih gue. 2004 tuh udah gue hibahkan pada anak-anak. Dengan hak kekayaan intelektualnya. Udah mereka urus sendiri dengan nama mereka. Asal atas persetujuan gue. Untuk kehidupan mereka. Gitu. Iya dong. Kelak untuk kehidupan mereka. Bahkan mohon maaf, gue daftarin untuk banyak hal. Kali aja anak-anak nanti mau bikin kafe misalnya. Itu nggak bisa sembarangan. Pakai nama Warkop DKI. Ya. Dan yang harus diketahui bahwa yang aku daftarkan brand. Bukan mirip. Aku nggak pernah mempersoalkan kemiripan, Pak. Ya, gue juga tahu Tuhan yang kasih itu. Ya kan? Kalau gue tongkrongin depan rumah. Nah, kalau gue, ya kan, bohong amat kalau bilang nggak bisa nemuin gue kan, ya kan? Di Instagram gue ditulis kontak personnya, nomornya. Mereka menghubungi anak gue, katanya nge-DM. Ini ceritanya nih. Okay. Tapi waktu itu masih baru yang sendiri. Yang mirip gua doang. Diarahin lah, karena itu kan wilayahnya manajemen yang ngurusin gue kan. Dikasihlah ke manajemen. Manajemen bilang, tapi udah ngomongnya udah Zoom segala macam, udah mengenai Warkop KW. Mereka udah bertiga nih. Gitu. Ya udahlah, diarahkan. Bilang jangan kalau pakai ada warkop-warkopnya. Soalnya setahu gue itu terdaftar kayak gitu. Udah dibilang jangan. Dan yang berhak bukan Om Indro, lembaga Warkop. Dikasih kontaknya, email segala. Dihubungin nggak? Dihubungin akhirnya. 10 September itu kejadian, Agustus 10 September dia kirim. Tapi tidak ada satupun minta izin, malah minta tanggapan kita mengenai 3 orang itu segala macam. Gitu. Bukan minta izin ini? Enggak. Minta ketemu, akhirnya dijawab juga sama lembaga Warkop, anak-anak kami. Ini TV mana aja yang udah ini, kan dia bilang tanggapannya mengenai udah diminta nih TV segala gitu. TV mana aja, terus maksudnya apa, bagaimana, terus ini mau ketemuan, apa yang mau kita bicarakan, harus gitu kan? Nggak dijawab, sampai akhirnya dijawab lagi tanggal sekitar 10 hari kemudian. Setelah udah mulai ribut nih. Ya kan? Dijawab lagi. Tetap seperti itu. Ya, intinya nggak ada satu kata pun minta izin. Tidak ada satu kata pun. Gue bisa buktiin itu dengan email-email mereka dan email kami. Lembaga Warkop DKI sudah menjual, masih sedang, kurun waktunya masih lama nih.
memberikan hak eksklusifnya untuk sebuah PH. Dalam hal ini Falcon Picture. Udah dong berarti dong. Iya, masih berjalan masih maksudnya berjalan. ya. Oke. Dan kontrak eksklusif. Ya. Bahwa kami tidak ada hubungannya sama mereka, mereka nggak pernah minta izin sama kita. Ya, ini harus orang-orang gitu. Tidak paham. Nah, justru itu. Nah, akhirnya kami konferensi pers baik-baik. Gua nggak marah, gua apa, orang yang ngomong juga anak-anak gua. Gua bilang, gua cuman apa? Ya istilahnya introducing mereka bahwa ini loh yang megang hak kekayaan intelektualnya lembaga Warkop gitu. Tapi Om, Om ini lebih ke sedihnya atau lebih ke hak cipta dan uangnya? Enggak sih. Enggak. Kalau untuk hak cipta dan uang, hak cipta iya, tapi bukan uang. Ya, hak cipta. Ya, saya tahu karena Om dari dulu nggak pernah mikirin duitnya. Iya. Kenapa sih gue ngotot bener bikin hak cipta untuk anak-anak? Karena hanya itu yang bisa gue wariskan secara wujud kepada anak-anak. Dan itu berhasil. Gue mungkin sekarang udah nggak bisa nangis, tapi waktu itu gue nangis. Anaknya Dono yang paling kecil, Satrio namanya. Dia nggak kenal bapaknya. Dia meninggal 5 atau 6 tahun bapaknya. Meninggal. Apa? Dia umurnya. Terakhir begitu gue bisa Warkop DKI Reborn pertama itu, mereka terima uang yang di luar dugaan. Di luar dugaan mereka subsidi dari gue berapa sih dulu? Paling gopek per bulan, ya kan? Ya. Tiba-tiba terima, bisa beli motor, bisa beli mobil. Ya mobil bukan mobil mewah ya, mobil biasa-biasa gitu. Iya, tapi... Iya. Nangis nggak tuh anak? Gila, gue nggak kenal bapak gue, tapi bapak gue masih ngirimin gue duit, masih ngasih gue untuk sekolah. Betapa bahagianya gue, Dad. Usaha gue untuk gue cuman sepele aja ya, mudah-mudahan ini nanti bisa jadi ini, bisa jadi ininya anak-anak, rezekinya anak-anak. Dan itu terjadi. Atau menurut Om ini that's not the point gitu? Sekarang menjadi tidak, bukan poinnya. Sekarang menjadi tidak ada poinnya karena memang mereka cuman pengen ketemu dan tidak bilang mau minta izin. Sementara esensinya justru lu harus dapat izin dan harus mendapatkan izin. Bukan gue udah ngadep kok. Itikat baiknya bukan harus, gue udah nanya kok. Gue udah mau ketemu kayak gini, tapi sekarang pertanyaannya lu udah dapat izin belum, kan gitu. Dan izin itu mungkin karena kami terlindungi undang-undang, izin itu pun harus juga di bawah kekuatan undang-undang, Pak. Nah, mereka tuh sudah minta maaf kan katanya? Sudah. Udah minta maaf? Sudah, secara terbuka ya? Secara terbuka? Belum artinya... belum silaturahmi atau belum ya, oke. Tapi gini, gue harus akui bahwa gue memberi maaf. Kayak gitu. Jadi secara maaf, Om memaafkan? Oh, memaafkan. Oke, di take down nggak itu video-videonya? Di take down dari pengakuan yang di sini. Siapa? Ini yang bertanggung jawab seolah-olah Patria TV. Tapi kan dia banyak tempat. Banyak ini yang masih terus. Bahkan ada beberapa setelah kita ngomong itu kegiatan komersilnya masih tetap jalan. Ya harus ada pernyataan yang bisa dikuatkan oleh hukum loh. Oke. Ya kan? Karena gini, gue juga perlu save untuk gue ke Falcon. Ya betul, bahwa ini tidak akan terulang lagi. Walaupun Falcon ya enggak sih, kalau sampai negor itu enggak, jujur aja. Tapi ini problem enggak nih? Jadi tapi kan kita tahu dong, ya. Ya namanya masih muda ya, kadang-kadang ada panas. Lebih emosi. Iya. Apalagi yang tadi gue bilang Satrio. Satrio tuh sama gue udah kayak bapak banget. Dikit-dikit sampai menikah apa segala gue harus hadir apa segala macam. Gue saksi. Satrio tuh bilang gini, kalau bapak saya sampai tersinggung, maka otomatis kami tersinggung. Dia ngomong gitu, karena saya tahu perjuangan bapak saya. Baik bapak saya Dono maupun bapak saya Indro.
untuk menjadikan kami seperti sekarang ini. Itu gitu loh. Iya, dan gini, menurut saya adalah gini, mereka yang mengatakan jangan mengambil rezeki orang dan sebagainya, mereka tidak mengerti esensi tentang seni, nilai seni gitu loh. Menganggap bahwa seni itu tidak ada nilainya gitu loh. Iya. Seni ini ada nilainya loh, dibuatnya pakai darah dan keringat. Ada etikanya. Iya. Dan satu hal lagi, itu yang gue tuntut kok sebetulnya. Pertamanya ini kan sebetulnya meledaknya gara-gara gue ngejawab di Instagram gue. Agak keras memang. Karena nih satu orang, tapi ya gue salah, gue kepancing. Terakhir gue periksa, followernya baru 2, kampret ya. Gue kepancing, sejujurnya gue kepancing. Lo tahu dia pakai nama apa? Apa? Warkop DKI Nostalgia FC Fans Club. Hey, ini ada ini loh. Di dalam kehidupan. Ada sebuah hal yang menaungi, yang memberikan frame, yang memberikan katakanlah hak pada seseorang, pada lembaga, pada apapun yang harus juga dihormati. Di mana di dalamnya termasuk hak cipta. Hak cipta itu juga hak berkreasi. Oleh karena itu, marilah kita berkreasi dengan memperhatikan rambu-rambu ini gitu. Menurut gue, itu yang pengen gue edukasi. Warkop itu kan sebenarnya lawak jadul. Banget. Iya kan? Ya, saya ngomong... Gue tahun ini kemarin 23 September 48 tahun deh. Iya. Malu banget ya. Warkop jadi 48, umur gue berapa? Warkop ini kan sebenarnya lawak jadul gitu Om. Yang mana gini, ini tuh sebenarnya lawak yang sudah tidak lucu di zaman sekarang, menurut saya. Banget. Gue bukan tersinggung nih, gue harus dukung lo. Ya, terus? Boleh Om ya? Boleh. Ini hanya menjadi sebuah tontonan lucu kalau yang main Om. Artinya gini, ketika gue bikin Warkop DKI Reborn dan kita punya konsep bahwa ini memang nggak boleh niru terus. Yeah. Kalau niru terus yang lo bilang nggak lucu jadinya. Benar, lucunya di Warkop gitu kan. Tapi gini, itu konsep kami. Kepengen pelan-pelan kita keluar dari situ dan tetap menjadi lucunya up to date. Ya kan? Berarti gue udah seumuran sama lo. Bukan seumuran lah. Pemikiran. Nah, oleh karena itu, ini gue tunjukin dengan sikap lo. Ketika Falcon minta gue memegang komedinya, artinya konsultan komedinya, gue nggak mau. Gue konsultan karakter karena gue tahu karakter Kasino Dono dan itu yang kami jual. Karena itu di dalam brand. Ya kan? Itu yang Om paham sekali. Tapi komedinya biarkan mengikuti zaman. Biarkan mengikuti zaman. Gue pilih siapa? Ari Kriting. Semua ngomong deh. Ya Allah, itu kan teman-teman kita deh yang ngerjain mereka di acara-acara itu kan teman-teman kita. Iya. Pasti nelpon secara pribadi. Iya. Ini ada ide ini gini. Dan mereka komentarnya kasihan komentarnya. Aduh, nggak bakalan jadi tuh gini. Aduh, nggak bakat tuh ini. Kasihan gue malah jadi akhirnya casting di film gitu ya. Maaf. Di casting di film. Dipikir ini dijanjiin itu nggak tahu yang casting juga ngomong sama gue. Waduh, gue nggak mau. Gue casting nggak gue jadiin Dono, nggak gue jadiin Kasino itu. Gue jadiin orang lain berat gitu. Dibilang mau sampai pada mentah aja belum. Gue nggak kepengen juga gue emosional gitu loh. Kayak gitu. Ya walaupun kita manusia biasa ada emosinya gitu. Kadang kalau mikir perjuangannya Dono Kasino, perjuangan maaf gue juga berjuang gitu, bener-bener untuk anak-anak. Makanya lu pernah nanya sama gue tuh, gue nggak bisa jawab. Gue cuma bisa jawab. Lu pernah nanya kenapa Mas Indro yang dibiarkan hidup sampai terakhir. Lu pernah nanya. Gue ingat banget itu, nggak pernah ada yang nanya kecuali lu. Gua nggak kepengen kemudian menjadi pro kontra ya. Pro kontra. Ini masalah hukum bukan masalah. Kalau ini diteruskan masalah hukum.
Gue nggak kepengen sebetulnya ke sana. Kasihan begitu gue dengar Dirjen Hakinya sendiri ngomong bahwa ternyata ini bisa masuk pidana dan 4 tahun kurungan, dendanya M, Pak. Kalau ya Allah, gue belum 1 M aja gue belum pernah ngeliat, gue sih kayak gitu kan. Ya artinya berat banget ini. Tadinya gue pikir hanya perdata gitu. Ternyata enggak, implikasinya pidana. 2 miliar katanya. Iya, 2 miliar. Nah, ini yang kemudian gue jadi semakin ini, ya udahlah. Semudah-mudahan ini tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan mereka juga sadar. Ini kan yang susah kelihatannya, mohon maaf ini, nggak tahu siapa ya, nggak tahu manajemennya, nggak tahu dianya. Seolah-olah tetap walaupun minta maaf, tapi kami udah niat baik kok kayak gini-gini, cuman kami digantung. Aduh, kata-kata digantung lagi. Saya juga pikirnya perdata tadi. Iya, gue juga mikirnya gitu. Tapi begitu Dirjen Hakinya sendiri yang ngomong. Tuh Dirjen Haki bukan kita yang minta ya. Kita nggak kenal, gitu kan. Tiba-tiba muncul menanggapi masalah. Malah gue nggak bisa ngeliat tuh live-nya. Dan akhirnya ditulis di mana-mana bahwa Warkopwi dinyatakan bersalah melanggar hak kekayaan intelektual kayak gini dengan implikasi gini. Waduh. Ya, jadi intinya bisa untuk mengedukasi Om ya, supaya orang-orang ngerti juga. Iya. Dan nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini di kedepannya lah intinya. Sejarah itu ada, Pak. Iya. Jangan dilupakan. Dan kalau kita tidak bisa menghargai pendahulu-pendahulu kita nggak akan bisa maju. Karena kita nggak punya esensinya dalam berseni. Iya. Berseni itu belajar, berseni itu penghargaan, menghargai. Gua selalu bilang berseni itu jangan berseni pipis. Berkarya seni Om. Berkarya seni. Ya. Berkarya seni itu sebuah budidaya. Ya. Sebuah budidaya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berbudidaya. Ya. Dan menurut gua kalau kemudian berbudidaya itu melakukan sebuah hal yang sama dengan yang pernah ada, nggak akan jadi. Ya. Tapi kalau terinspirasi, itu beda. Itu beda. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Gitu. Om siap kalau gitu. Om sehat terus ya Om ya. Amin. Salam buat anak-anak semuanya. Thank you Om ya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.